Tugas Modul 1. 1.1.A.8. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jalakalupi, TGP Angkatan 9 SMK Negeri Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik hanya mampu mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai kodrat anak tersebut dengan memberikan fasilitas dan dukungan yang baik selama proses pembelajaran. Selain itu, ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan alam atau tempat tinggal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang mengikuti perkembangan zaman serta teknologi. Yang kedua, azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya menjaga nilai utama masyarakat dan berakar pada identitas negara. Konvergensi yaitu perubahan yang kita lakukan harus mencapai pada satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, walaupun pendidikan menuju pada nilai yang sama, tetapi harus menghargai perbedaan yang ada. Pendidik harus bisa menerima keunikan, maka pendidikan harus dapat memerdekakan. Perubahan yang ketiga yaitu budi pekerti, bahwa dalam pendidikan yang berubah adalah budi pekerti. Budi terdiri dari cipta, menajamkan pikiran, rasa mengolah rasa, dan karsa memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti yaitu raga, menyehatkan jasmani. Budi pekerti adalah sehat jasmani dan rohani. Artinya, pendidikan harus seimbang antara jiwa dan raga agar tercipta kebijaksanaan. Selain kesimpulan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat pertanyaan pemantik sebagai bahan refleksi. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk menceritakan tentang bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling harus membuat analisis kebutuhan siswa sebelum membuat program dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bakat dan minat serta kemampuan peserta didik. Artinya, proses pemberian layanan sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa selama proses bimbingan, seorang konselor mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik agar peserta didik tersebut dapat berkembang dengan optimal. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan berhamba pada anak. Artinya, dengan menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, kegiatan belajar mengajar berpusat pada anak, di mana anak diberi kebebasan untuk mengeksplor hal-hal yang mereka sukai dengan tetap mengarahkan agar anak tidak rugi dan terjerumus dalam hal-hal yang dapat membahayakan. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih variatif. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah yang pertama, memerdekakan anak dalam belajar. Yang kedua, memberikan layanan bimbingan yang menjadikan anak berbudi pekerti luhur dan menghargai akan keragaman budaya. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan dalam diri saya pribadi sebagai seorang pendidik. Yang pertama, peserta didik adalah pribadi yang unik.
Setiap individu yang menjadi peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik tidak dapat memaksakan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kita. Biarkan mereka berkembang sesuai kodrat yang mereka miliki. Yang kedua adalah kebebasan dalam belajar. Kebebasan dalam belajar artinya berikan peserta didik kebebasan dalam mengeksplor diri untuk menumbuh kembangkan minat bakat agar menjadi pribadi yang bahagia dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peran pendidik hanya sebagai penuntun. Peran pendidik yang menuntun adalah sebagai fasilitator. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat membahagiakan dirinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.